warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube content. Kawan-kawan, dimanapun berada, apa kabar? Semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lama sekali rasanya saya tak ngomong kayak gini di sini. Saya rindu. Saya rindu. Jadi hari ini saya nak ngomong balik lagi ke masalah untuk para pejuang flag, sahabat tercinta saya dimanapun berada ya. Bukan berarti saya tak muncul di YouTube khusus konten yang flag-flag ini, terus saya tak menyapa kawan-kawan. Tapi alhamdulillah banyak pula kawan-kawan yang menyapa saya di DM Instagram ya, di WhatsApp saya. Cia. Makasih kawan-kawan yang udah mau bersharing sama saya. Jadi ngobrol gitu pun yang ringan. Jadi konten kali ini tak banyak-banyak benar ceritanya ya. Jadi cuman kita kilas balik sikit gitu, biar kita semangat lagi pada pejuang flag dimanapun berada ya. Lama kan kita termendam nih gitu. Jadi kita dalam arti konten hari ini kata pengantar loh ya, melepas rindu. Ya Allah, rindu sekali sama kawan-kawan semuanya. Lebay. Nah, kilas balik sedikit ke belakang, sekitar bulan Juni Juli 2 bulan tuh saya jualan cabai. Saya ngisi waktu ya, daripada kita bengong-bengong, Mbak, ayo saya sama Mbak di rumah kita jualan cabai yuk gitu. Terus ya udah, cabainya tuh macam-macam pula tuh, ada yang pakai masak, ada yang gitu. Dan dengan saking semangatnya saya pun lupa. Aku lupa. Ya, lupa untuk merawat muka. Ya, saya lupakan tuh skincare. Mbak sering ingatkan tuh, Bu, kayak ibu udah lama nih, nggak pernah lagi saya ngeliat ibu pakai skincare, katanya gitu. Kadang kan dia tahu pagi-pagi saya suka duduk gitu, pakai skincare gitu. Iya ya Mbak, gitu. Udah, tapi nggak dipikirkan. Nah, paling saya cuma pakai sunblock waktu itu ya, sunblock. Tapi ya itu saya ngadap panci kuali kompor, darah panas-panas kayak gitu. Kadang kita berdua Mbak sampai tengah malam ya, sampai jam 11, setengah 12 kita packing berdua, terus saya baru mandi kayak gitu-gitu. Itu berjalan 2 bulan kayak gitu ya, tanpa yang pertama tanpa saya tuh beristirahat dengan baik ya. Terus otomatis pikiran stres gak ya? Ternyata stres ya, karena baru-baru tadi itu, jadi permintaan pun meningkat dan saya pun bersemangat terus pegang handphone ini pokoknya sibuk sekali ya. Itu tadi, terus saya melupakan yang namanya itu tadi lah, skincare saya bye-bye loh dah. Sampai berdebu tempat yang udah tak pernah saya sentuh. Nah, pagi-pagi celek mata, habis sholat subuh udah gitu lagi gitu, ke belakang nyusun segala pokoknya kayak gitu lah. Itu berjalan 2 bulan, untuk fixnya tuh 2 bulannya kayak gitu. Dan habis itu Mbak balik ke Jawa, dan Mbak balik ke Jawa saya stop ya, saya stop karena tidak ada yang nolong saya stop. Dan di stop itulah saya menemukan bakat terpendam saya keluar lagi gitu. Tapi keluarnya di tempat yang berbeda. Kalau saya nengoknya flag lah ya, flag melasma saya pun tak tahu lah, pokoknya udah bercak. Itu munculnya tapi bukan di tempat yang dulu kan di hidung ya, di sini ya, di mana sampai lupa dah, di sini, 2 ini hidung terutama, bukan di situ munculnya. Jadi munculnya itu di dahi tengah-tengah sini ya, antara alis nih sama di atas sini ya, di jidat ya, nah di sini, terus sama di di bawah sini sedikit ya. Itu munculnya di situ, tempatnya lain sampai terperot-perot jilbab. Nah, muncul di daerah situ. Jadi dengan pengalaman di bulan Juni Juli itu saya berpikir, oh berarti flag nih ya, memang kita tuh harus konsisten ya, karena berarti dia tuh memang udah ada, memang seperti saya bilang bakat terpendam kita, apalagi kita yang punya bakat flag nih udah ada, tinggal nunggu pemicunya aja dia timbul gitu. Nah, kemarin pemicu saya pertama, saya berpanas-panasan di dapur di depan kompor ya, hanya memodalkan sunblock ya, berarti itu tak cukup ya, kekeringan, mungkin dehidrasi, kulit saya waktu itu kelembapannya
nggak bagus gitu ya, sehingga itu tadi sunblock pun tak mempan di muka saya, muncullah flek lagi ya. Terus yang kedua, saya stres ya, stres yang itu tadi, saya saking semangatnya terus permintaannya banyak ya, saya pun stres, wah saya gak admin, saya gak, pokoknya stres ya. Kedua tuh stres, dan yang ketiga saya kurang istirahat ya, tidur malam terus ya, pagi udah bangun ya kayak gitu. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ini. Nah terus ditambah lagi saya tidak melakukan ritual skincare ya, biasanya karena apa, malam-malam udah letih mau tidur, mana nak skincare lagi, udah 11:30 baru mandi, habis 11:30 sudah tidur terkapar, udah ndak sempat lagi mau berskincare, mau berapa, udah kayak gitu. Nah ini yang bisa menyebabkan sebagai pemicu flek melasma kita muncul lagi, kawan-kawan. Tinggal nunggu pemicunya aja, kita udah punya bakat, bagi kayak saya ada bakat flek gitu, berarti dia tuh udah ada di dalam, karena waktu itu munculnya juga bukan di tempat-tempat yang lama gitu, tempat baru lagi dia muncul gitu. Jadi kita bisa lihat lah ya secara kasat mata ya, kalau istirahat kita cukup ya, kita ada asupan gizi, suplemen air putih yang cukup gitu ya, terus tadi itu dari dalam, yang dari luar, skincare ya, kelembapan kulit kita jaga atau apa gitu, itu bisa kita rasakan kok bedanya dibanding kita tak melakukan itu ya. Nah saya cerita ini jadi saya ngambil kesimpulan ya, kok flek nih mirip-mirip kayak diet ya gitu. Bisa yoyo diet kan, kita ndak jaga pola makan ya, kita ndak jaga olahraga kita ndak istirahat tak cukup ya, terus pokoknya pola makan dan lain-lain kita langgar, kita akan kembali ke body yang ndak goal. Maksudnya tadinya kita bodinya goal, karena kita melanggar tadi pola makan kita, keseharian kita, ujung-ujungnya balik jadi bengkak. Itu gak flek ya kalau saya lihat gitu. Kalau saya kita bandingkan lah gitu, maksudnya kan kita ni perempuan tak jauh dari diet sama kulit muka, betul tak sih? Yang saya tonton YouTube ya, yang para pejuang body goal ya, dia tak semerta-merta body yang langsung, enggak, dia baca buku ya, dia konsultasi ke dokter gizi ya, dia pakai suplemen yang bisa membuat ototnya protein terutama gitu, dia jaga pola makannya, dia pokoknya pola hidup dia lah dijaganya, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, semuanya yang cukup. Begitu pula kita dengan para pejuang flek, kita harus kayak gitu gak? Kita nggak bisa instan, mereka pejuang diet nggak bisa gak instannya, kita pun seperti itu, sama, kurang lebih sama. Kalau dia konsultasi dengan dokter gizi, kita konsultasi dengan dokter kulit kan, terus kita dia jaga tadi asupan gizi, ini kita pun jaga asupan gizi gitu, itu untuk mempertahankan tuh tadi kebugaran dia, untuk mempertahankan body goal dia. Nah kita nak mempertahankan muka kita supaya flek tak balik lagi ya, kayak gitu kak kurang lebihnya. Jadi untuk mempertahankannya berarti tetap harus skincare. Skincare bukan berarti yang mahal ya, yang payah cari, enggak. Pokoknya yang cocok untuk kulit kita, yang bisa menjaga kelembapan kulit kita ya. Yang kedua, rajin minum air putih, kayak gitu-gitulah. Itu sebenarnya prinsip dasar lah. Nah nanti pada akhirnya kita akan tahu jenis kulit kita seperti apa. Begitu pula para yang tadi orang-orang yang diet, dia lama-lama dia tahu, oh badan aku nih kayak gini, aku nih tak boleh makan ini, lalu besar badan, aku nih harus kayak gini. Begitu pula dengan kita. Jadi kalau orang diet mau kurus secara instan, bisa makan pil-pil slimming pil-pil gitu, tanpa olahraga, tanpa apa, dia nahan makan gitu ya, tapi nutrisinya kurang, terus kurus dalam beberapa minggu, nanti bisa besar dalam beberapa minggu kayak gitu. Gitu juga orang yang menanggulangi flek dengan cara instan. Dibilang nih ada krim ini bisa memutihkan. Iya, putih, tak lama fleknya hilang, memudar, tapi tak lama fleknya akan muncul lagi
lebih parah lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kawan-kawan, kesimpulannya ya, bukan berarti flek tuh nggak bisa muncul lagi setelah hilang. Tidak seperti itu, tidak segampang itu. Makanya dengan begitu dia hilang, begitu dia samar ya, begitu pula kita mempersiapkan diri kita untuk jangka panjangnya. Dia tidak akan muncul lagi. Bagaimana caranya? Ya caranya kita harusnya tahu ya, karena yang punya kulit kita ngerti apa yang kulit aku butuhkan. Kulit aku nih jenisnya apa? Kering, berarti aku harus, kalau kulit aku nih berminyak, berarti aku harus kayak gitu. Dan itu sangat banyak sekali informasinya ya, dokter-dokter ahli itu sering ngasih di YouTube ngasih tahu ya, masalah kulit berminyak, masalah kulit kayak gitu-gitu, itu harus nonton, banyak gak baca-baca buku ya kawan-kawan ya. Jadi pengetahuan tuh harus punya enggak ya, itu dia samar ya, minimal samar lah, jangan hilang. Itu kita aja udah harus sangat intens gitu. Bagaimana kita bertahan supaya dia enggak akan muncul lagi. Nah itu balik lagi ke kawan-kawan. Ini memang seperti kalau saya bilangnya, ada pernah kemarin mereka kawan-kawan kita pejuang flek curhat kayak apa, kalau udah flek saya hilang saya nggak gimana. Saya bingung sendiri jawabannya apa. Jadi kayak saya bilang macam orang buta baru celek ya. Nah, begitu fleknya hilang samar-samar, terus mau apa? Habis ini mau pakai apa gitu. Nah itu balik lagi ke kawan-kawan ya. Kawan-kawan nanti akan menemukan lah. Karena kan jenis kulit berbeda ya. Terus ada yang sensitif, ada yang berminyak, ada yang normal, ada yang kombinasi yang kayak gitu. Jadi apapun yang dipakai kawan belum tentu kita bisa gitu. Dan apapun yang kita pakai bisa belum tentu kawan bisa, kayak gitu sebaliknya. Jadi kawan-kawan nanti bisalah bijaksana. Sementara ini jangka pendek, lakukanlah hal-hal rutin yang bisa setidaknya menghilangkan sel kulit mati ya. Balik lagi tadi yang saya cerita, di Juni-Juli saya sibuk, jadi di Agustus itu dia muncul ya fleknya. Dan apa yang saya lakukan itu nanti mungkin saya ke video selanjutnya ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu, ada beberapa gambar saya menanggulanginya sendiri di rumah karena ini COVID ya kawan-kawan. Dan Pontianak sekarang juga masih dalam zona merah ya, jadi kita belum berani gak kesana kesini gitu ya. Jadi konten kali ini pokoknya saya mau balik lagi menguatkan kawan-kawan semuanya ya, agar bersemangat tetap menjaga kesehatan kulit muka ya, terutama menjaga kelembabannya ya, sunblock jangan lupa yang kayak gitu. Nah tadi saya cerita flek saya muncul karena keteledoran saya di bulan Juni dan Juli itu. Nah nanti video selanjutnya saya akan bahas apa yang saya lakukan, apa yang saya pakai setelah itu terjadi. Dan saya akan mengutip sedikit ya, saya nonton YouTube-nya Dr. Richard Lee ya, saya sering nonton YouTube beliau. Nah kemarin ada satu YouTube yang membahas tentang cara beliau, ada mengatakan, ada menyimpulkan 3 cara untuk menghilangkan flek. Nah itu antara lain, pertama dengan cara peeling, kita terutama yang saya sering lakukan peeling, yang kedua dengan cara meso, dan yang ketiga dengan cara laser. Nah ini videonya Dr. Richard Lee yang saya tonton. Boleh kawan-kawan nonton ini, mungkin kawan-kawan udah ada yang nonton juga ya gitu. Itu begitu saya nonton YouTube beliau ini, saya terangguk-angguk. Betul kita para pejuang flek paling tahu lah hal ini ya. Jadi kawan-kawan sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di next konten selanjutnya ya. Nggak usah kepanjangan, nanti kawan-kawan bosan. Lalulah saya nanti kena letter kebanyakan ngomong. Jadi next video kawan-kawan bisa saya ceritakan apa yang saya lakukan setelah flek-flek itu muncul kembali. Sampai ketemu di next konten selanjutnya. Makasih banyak atas segala support. Kalau tidak kayak gini saya tak buat konten. Jadi biarlah saya bersambung-sambung sikit-sikit ya. Tidak apa-apa kan kayak gitu kan. Nah, makasih banyak atas segala supportnya kawan-kawan ya. Sehat selalu, stay safe, stay healthy ya. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.